Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 372 Jika kau bisa, datanglah padaku. Sial. Kenapa Zi Xuanyuan tidak menunjukkan dirinya? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengabaikan hidup dan mati para pengikut villa bergengsi? Meskipun Chu Feng tidak bersimpati dengan kematian Xialer, dia tetap tidak berharap terlalu banyak orang tak berdosa akan terbunuh oleh monster-monster itu. Lagi pula, selama Zi Xuanyuan menunjukkan dirinya, dia bisa menghentikan semuanya sepenuhnya dan tidak perlu ada orang yang mati. Namun, Zi Xuanyuan masih belum muncul, jadi Chu Feng benar-benar tidak mengerti. Dia benar-benar tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Zi Xuanyuan dan mengapa dia belum muncul untuk menyelamatkan orang. Tidak. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Raja Katak Hitam mengulurkan tangannya sekali lagi dan menarik seorang wanita cantik keluar dari kerumunan. Wanita cantik itu benar-benar ketakutan dan wajahnya dipenuhi air mata saat dia terus memohon. Jangan takut. Aku tidak akan memilihmu. Baru saja, aku mendengar sebuah nama. Kurasa itu Ziling. Bisakah kau memberitahuku yang mana Ziling? Tanya Raja Katak Hitam. Sial, pada saat itu, saraf Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk menegang saat dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Bahkan wajah Ziling tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah dan kegelisahan melintas di matanya yang indah. Benarkah? Selama aku mengatakan siapa Ziling, kau akan membiarkanku pergi. Setelah mendengar kata-kata itu, mata wanita itu melebar seolah-olah dia melihat harapan untuk hidup. Aku akan membiarkanmu hidup dan tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhmu. Raja Katak Hitam menjamin. Di sana. Ziling ada di sana. Yang mengenakan rok berwarna ungu adalah Ziling. Setelah mendengarkan, wanita itu bersukacita dan tanpa ragu, dia menunjuk ke arah Ziling yang ada di antara orang-orang itu. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia langsung memilih untuk menjual Ziling. Oh, jadi ini Nona Ziling. Dia gadis cantik yang langka. Jadi dia bersembunyi dengan sangat baik, tidak heran aku tidak menemukannya. Melihat Ziling di tengah kerumunan, Raja Katak Hitam melemparkan perempuan di depannya kembali ke tengah kerumunan dan dengan pikirannya, daya isap yang tak terbatas menyedot Ziling dari kelompok itu dan menempatkannya di depannya. Haha, cantik sekali. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat kecantikan seperti itu. Pantas saja ada orang yang memperebutkanmu karena iri hati dan saling menyakiti. Nona Ziling, aku benar-benar tidak ingin membunuh wanita cantik sepertimu. Bagaimana kalau kau menjadi istriku? Mata penuh nafsu Raja Katak Hitam menatap Ziling dan tampaknya hatinya benar-benar tergerak. Jangan sentuh dia. Melihat itu, Liu Zizun berteriak keras. Kau tidak mengizinkanku menyentuhnya. Tidak apa-apa. Berikan nyawamu sebagai gantinya. Bagaimana? Raja Katak Hitam tersenyum dan bertanya. Aku. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Liu Zizun langsung berubah drastis. Awalnya dia menatap Ziling, lalu segera setelah itu, ragu-ragu sebentar, tetapi pada akhirnya, dia masih menundukkan kepalanya dalam diam. Cek. Nona Ziling, apakah kau sudah melihatnya? Lihatlah betapa tidak bergunanya manusia-manusia ini. Berada bersama mereka sungguh menyia-nyiakan kecantikanmu sendiri. Lebih baik menemaniku dan hidup bahagia, kan? Raja Katak Hitam tertawa terbahak-bahak. Sambil berbicara, ia membuka lengannya dan ingin memeluk Ziling. Melihat situasi yang tidak baik, aura dalam tubuh Ziling dengan cepat mulai berubah dan sejenis kekuatan khusus melonjak. Matanya yang sebening air juga mulai berubah. Cahaya berwarna ungu samar benar-benar muncul dan kekuatan mengerikan yang ada di luar dunia ini terkandung di dalamnya. Saat menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya, Ziling bersiap menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan tubuh ilahinya. Tunggu. Namun tepat pada saat itu, suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar di belakang Ziling. Perubahan seperti itu membuat Raja Katak Hitam terkejut. Raut wajah Ziling juga berubah dan dia berhenti menggunakan kekuatan tubuh ilahinya. Dia menoleh untuk melihat ke belakang, dan pada saat itu, bahkan matanya yang indah tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar hebat. Karena, sebuah tubuh telah berdiri dari kerumunan di belakangnya, dan orang itu tak lain adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini memiliki wajah yang tenang dan senyum mengembang di sudut mulutnya. Dia dengan tenang menghadapi Raja Katak Hitam dan berkata, biarkan orang yang aku cintai pergi. Jika kau bisa, datanglah padaku. Setelah mendengar kata-kata itu, apalagi Ziling, bahkan Gubo, Su Zongyu dan yang lainnya tercengang. Mereka dengan cepat melirik Chu Feng. Terutama Su Zongyu. Dia bahkan diam-diam mengirim pesan mental dan menasihati Chu Feng untuk tidak bodoh. Dia tidak bisa memotong hidupnya demi seorang wanita dan mengirim masa depannya yang hebat ke liang lahat. Namun Chu Feng tidak peduli dengan semua itu. Dengan senyum tipis di wajahnya dan langkah santai, dia melangkah keluar dari kerumunan, dan akhirnya, datang di depan Raja Katak Hitam dan berkata, biarkan dia pergi. Jika kamu ingin membunuh atau ingin memotong, datanglah padaku. Chu Feng pada saat itu, wajah kecil Ziling yang biasanya tenang, juga dipenuhi dengan ekspresi tersentuh.
Di dalam matanya yang cantik, ketidakpercayaan melonjak. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa saat hidupnya terancam, Chu Feng lah yang akan berdiri di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Wah, kau benar-benar akan menggunakan hidupmu untuk menyelamatkannya. Kau seharusnya tahu betapa sengsaranya kau nantinya, kan? Raja Katak Hitam sengaja melihat sisa-sisa tubuh lelaki yang disiksa sampai mati oleh binatang mengerikan landak sebelumnya, seolah mengingatkan siksaan apa yang akan segera dihadapi Chu Feng. Tidak perlu kata-kata yang tidak berguna. Biarkan dia pergi sekarang. Bukankah kau ingin bermain? Bagaimana kau ingin bermain? Aku akan menemanimu. Ekspresi Chu Feng tenang dan wajahnya acuh tak acuh. Bahkan ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Meskipun di permukaan dia tampak tenang, Chu Feng sedang berjuang dalam hatinya. Chu Feng sedang bertaruh. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia bertaruh bahwa Zi Xuanyuan akan menyelamatkannya karena dia tahu dia akan mati. Jika dia memenangkan taruhan itu, kurang lebih, dia akan mendapatkan perasaan baik dari Ziling. Jika dia kalah, maka dia hanya bisa menerimanya. Jika Zi Xuanyuan benar-benar tipe orang yang mengabaikan mereka yang berada dalam bahaya besar dan tidak berperasaan, maka Chu Feng merasa bahwa bahkan jika dia dapat lolos dari tangan binatang mengerikan, setelah pergi, dia masih akan dimusuhi oleh Zi Xuanyuan. Lagi pula, di dalam tubuh Chu Feng, dia memiliki 2 jurus rahasia. Dan hanya ada satu cara jika orang lain ingin mendapatkan jurus rahasia itu, membunuh Chu Feng. Haha, nak, kamu punya nyali. Hari ini, aku akan memuaskanmu. Aku akan membiarkanmu merasakan metodeku. Saat berbicara, Raja Katak Hitam benar-benar menyerangnya secara langsung. Dengan jentikan jarinya, aliran udara yang tak terlihat melesat keluar dan menembus dada Chu Feng. Deretan darah merah terang juga melesat keluar. Namun, serangan sekuat itu hanya membuat Chu Feng mundur selangkah, dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya, senyum tipis muncul dari sudut mulutnya dan dia berkata, "Kau seharusnya malu menjadi Raja Monster. Caramu hanya seperti ini. Aku lihat kau bahkan lebih rendah dari bawahan landakmu. Dasar bocah nakal, kau ingin bersenang-senang. Aku akan mengabulkan keinginanmu." Melihat itu, Raja Katak Hitam tersenyum dingin, dan dengan sebuah pikiran, Chu Feng terangkat ke udara oleh kekuatan tak kasat mata dan tak lama kemudian, dia terbanting keras ke tanah dengan kekuatan tak kasat mata yang sama. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan suara bergerak liar yang berasal dari punggung Chu Feng, mematahkannya di banyak tempat. Rasa sakit itu menyebabkan Chu Feng meringis dan hampir berteriak. Setelah itu, Raja Katak Hitam membalikkan telapak tangannya dan sebuah benda aneh muncul di tangannya. Benda itu menggeliat, dan jika diperhatikan dengan seksama, itu adalah serangga aneh sepanjang 1 inci. Tubuh serangga itu berwarna putih, namun memiliki cakar berwarna hitam yang rapat. Itu sangat menjijikkan, tetapi yang terpenting adalah bahwa pada tubuh serangga itu, secara tak terduga memancarkan aura yang membuat Chu Feng gemetar meskipun tidak kedinginan.